Ada penanya yang menanyakan bahwa apa benar hidayah itu ada perantaranya? Menurut penanya mengatakan begini, hidayah itu kan dari Allah, masa pakai perantara? Menurut saya, penanya ya tidak usah ada perantara, begitu kata penanya. Kemudian diterangkan ustadznya bahwa hidayah itu terkadang ada perantara, terkadang ya bisa langsung dari Allah kalau Allah berkehendak. Sedangkan perantara tersebut bisa macam-macam, seperti orang melihat TV dakwah, bisa juga dengar radio dakwah, bisa juga melalui teman, bisa juga melalui keterangan buku-buku yang dibaca dan lain-lain, yang menyebabkan hatinya tersentuh untuk mendalami Islam. Penanya diterangkan seperti itu tetap mengukui pendapatnya bahwa hidayah ya langsung oleh Allah. Apakah seperti ini hati penanya sudah bisa dikatakan menjadi keras? Mohon pencerahannya. Lah itu sudah dijelaskan loh. Hidayah itu ya, memang hakikatnya dari Allah. Namun itu harus diusahakan untuk kita raih. Kalau dikatakan hidayah yang dari Allah tanpa perantara, nah Allah itu ciptakan manusia dibekali semuanya dengan fitrah. Fitrah itu sebagai modal dasar, sebagai bekal untuk bisa menerima, mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang fitrahnya terkotori, niscaya tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Di samping itu, untuk mendapatkan hidayah dari Allah tidak bisa ujuk-ujuk. Memang perintah Allah, Allah itu tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini harus ada petunjuknya, harus sesuai dengan hidayah Allah. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, seandainya Allah tidak utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran, niscaya kita juga tidak tahu tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Padahal tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Bahkan di ayat lain, semua aktivitas hidupnya, ibadahnya entah sholat, ibadah nusuknya, aktivitas hidupnya, bahkan matinya, itu hanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Lah bagaimana kita tahu itu? Sholat kita untuk Allah, kemudian ibadah nusuk kita untuk Allah, aktivitas hidup kita untuk Allah, bahkan mati kita hanya untuk Allah. Itu piye maksudnya? Kalau seandainya Allah tidak turunkan Quran, tidak utus Rasulullah mengajarkan Al-Quran, dari mana kita akan paham? Memang ya, semua manusia sebelum terlahir ke muka bumi ini itu sudah dibekali, dimodali oleh Allah dengan hidayah itu tadi. Buktinya sudah diambil janji. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia, hatta Fir'aun pun, nah, ini yang kita buat contoh, pokoknya Fir'aun terus. Karena dia yang ngaku Tuhan. Nah. Sampai Fir'aun pun dulu ketika mau terlahir ke dunia sudah diambil janjinya oleh Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkau Tuhan kami. Ini berarti semua manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak dibekali dengan yang namanya hidayah itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ada yang
tidak mau mengambil hidayah dari Allah itu. Coba diingat kembali. Namun ada pula yang mengambil An-Nahl 36. Itu salah satu bentuk kebaikan Allah agar kita ngerti tata cara beribadah kepada Allah dengan benar. Allah utus seorang Rasul di tiap-tiap umat. Dan semua Rasul, semua Nabi inti ajarannya sama. Hani'budullah wajtanibut taghut, menyembah kepada Allah dan jauhi taghut. Faminhum man hadallah, kan gitu ayatnya. Di antara mereka umat dari rasul-rasul itu ada yang mendapatkan petunjuk, ya, hidayah dari Allah. Namun ada pula yang tetap memilih kesesatan. Coba diingat An-Nahl 36. Surat An-Nahl surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya, toh. Kalau apakah Allah juga menyesatkan hambanya dengan tiba-tiba sesuai yang Allah kehendaki? Kalau itu yang dilakukan oleh Allah, berarti Allah tidak adil. Kenapa Allah memilih fulan untuk diberi hidayah? Kenapa memilih fulan untuk disesatkan? Makanya Allah utus seorang rasul di tiap-tiap umat. Semua rasul, semua nabi membawa inti ajaran yang sama dari Allah. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Tetapi ada di antara umat tersebut yang berusaha bersegera menjawab seruan Rasulnya, sehingga ada usaha untuk meraih hidayah. Ya, tadi yang melalui perantara Rasul tadi yang diutus oleh Nabi, yang diutus oleh Allah, diutus oleh Allah dengan membawa ajaran. Andai kata Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah tadi hanya diutus saja tanpa dibekali ajaran dari Allah, niscaya beliau juga tidak kuasa menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat. Maka Allah turunkan risalahnya, sehingga dengan diturunkannya risalah, diutusnya Rasul di tiap-tiap umat untuk menyebarkan risalah yang sama, inti ajarannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjauhi taghut. Ada umat yang menyambut seruan Rasulnya, bersegera mematuhi seruan Rasulnya, karena yakin betul apa yang diserukan oleh Rasulnya itu datangnya dari Allah. Dengan demikian umat atau orang yang bersegera menjawab seruan Rasul itu mendapat petunjuk dari Allah. Tidak langsung Allah beri, tetapi petunjuk itu didapatkan setelah orang tadi bersegera memenuhi seruan Rasulnya. Orang yang bersegera memenuhi seruan Rasul dijamin dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena yang diserukan oleh tiap-tiap Rasul itu adalah ajaran yang datangnya dari Allah.
Maka faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Namun meskipun melihat, meskipun mendengar seruan-seruan Rasulnya dan sudah dibekali oleh Allah dengan fitrah, diambil janji oleh Allah alastu birabbikum tadi, namun ternyata banyak di antara manusia yang tetap memilih dalam kesesatan. Bukan berarti Allah yang menyesatkan. Allah sudah utus Rasul, sudah dibekali dengan ajaran dari Allah. Orang tadi sudah dibekali dengan mata hati, dengan fitrah, dengan panca indera lengkap. Namun ternyata itu semua tidak cukup bagi dirinya menyambut hidayah Allah. Kenapa? Karena buta mata hatinya, sehingga tetap memilih kesesatan. Tahu ini dari Allah dengan menjawab seruan Rasul, ini tahu berarti menjawab seruan Allah. Menjawab seruan Allah selamat dunia akhirat itu tahu. Namun ternyata lebih mengikuti hawa nafsu, berarti hidayah tidak bisa masuk. Bukan berarti Allah yang menyesatkan, bukan. Allah sudah sangat-sangat maha baik, menyediakan semuanya agar manusia itu memilih kebaikan. Namun tidak sedikit manusia yang memilih keburukan, tetap dalam kesesatan. Lah memang hidayah itu datangnya aneka macam. Ada orang yang melihat kematian tersentuh hatinya. Kemudian bisa hidayah bisa masuk ke dalam hatinya sehingga berbenah berubah. Ada yang melihat bencana alam atau mengalami bencana alam harus dengan musibah dulu, baru tersentuh hatinya, tersentuh fitrahnya, sehingga hidayah masuk di situ. Ada yang fitrahnya tersentuh, hatinya tersentuh dengan mendengar ceramah-ceramah keagamaan, nasihat-nasihat Quran Sunnah. Fitrahnya tersentuh sehingga hidayah masuk ke dalam hatinya. Ada yang mendengarkan azan dikumandangkan, bulu kuduknya sampai merinding, mencari tahu. Umar ibnul Khattab fitrahnya tersentuh melalui bacaan Quran surat Toha ayat 1 sampai ayat 8. Umar ibnul Khattab. Kalau Umar tidak mendengar ayat-ayat itu dibacakan, belum tentu Umar fitrahnya akan tersentuh. Nah, bacaan Quran surat Toha dari adiknya tadi ayat 1 sampai 8 tadi itu menjadi perantara. Berarti Allah titipkan hidayah untuk masuk ke dalam hatinya Umar ibnul Khattab melalui bacaan itu. Bukan berarti perantaranya yang memberikan hidayah, bukan, namun Allah hakikatnya yang menitipkan hidayah itu pada orang yang membaca tadi. Nah, orang yang membaca tadi membaca ayat itu, kenapa tidak ayat lain? Itu karena Allah yang menggerakkan. Saat mendengarkan bacaan tersebut, kalau Umar ibnul Khattab memilih untuk tetap dalam apa yang diyakini orang-orang jahiliyah pada itu, ya niscaya Umar berarti tidak menyambut hidayah tersebut. Namun alhamdulillah, begitu mendengar itu menetes air mata, fitrahnya tersentuh. Berarti ada usaha dari Umar ibnul Khattab menyambut hidayah yang datangnya dari Allah. Ya, contoh lain, kita sakit, hakikat kesembuhan itu dari Allah. Hakikat kesembuhan, tidak ada obat, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tetapi kesembuhan dari Allah itu
oleh Allah dititipkan pada dokter ini dengan obat ini. Lawang sekarang orang sakit flu saja, ada yang cocok, kan obat flu macam-macam itu yang dijual bebas. Misalkan fulan cocoknya dengan obat A, belum tentu obat A tadi cocok untuk B, podo-podo flu nih. Obat-obat yang dijual bebas. Ada yang sakit datang ke dokter ini cocok, qadarullah, alhamdulillah, Allah titipkan kesembuhannya pada dokter ini. Delalai dokter itu punya anak misalkan, sakitnya sama dengan pasien yang datang tadi, usianya sama, sakitnya sama, diberi obat yang sama. Qadarullah dokter ora iso nambani anake dhewe. Berarti kesembuhan dari Allah tidak dititipkan kepada bapaknya yang sebagai dokter tadi. Nah, ternyata kesembuhannya oleh Allah dititipkan pada dokter lain. Sehingga anak dokter tadi dibawa ke tempat dokter lain, kok alhamdulillah sembuh. Bukan berarti dokter itu yang menyembuhkan. Namun dokter itu hanya dititipi oleh Allah kesembuhan. Hakikat yang maha menyembuhkan asy-syafi itu Allah. Dokter itu hanya perantara. Dan kita sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk ikhtiar insani, ikhtiar ilahi secara maksimal. Kalau sakit, ikhtiar insaninya ya berobat. Di dokter A belum Allah izinkan sembuh, pindah dokter B. Belum izinkan sembuh, pindah dokter C. Belum izinkan sembuh, ganti lagi dokter D. Itu usaha ikhtiar. Insya Allah nanti lama-lama diperjalankan oleh Allah. Oh, ternyata kesembuhannya dititipkan pada dokter Z. Wah, berarti kayak biangnya dokter ini. Ternyata kesembuhannya di dokter itu. Butuh biaya besar, maka Islam tidak bisa diamalkan kecuali dengan kebersamaan. Ya. Nah, Allah itu utus Rasul di tiap-tiap umat dengan membawa ajaran yang sama. Nah, kalau konteks kita berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Semua Rasul yang Allah utus itu, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati atas izin Allah, atas izin Allah. Kalau mentaati seruan rasul, maka Allah akan izinkan orang itu mendapatkan hidayah. Kalau menyelisih seruan rasul, mengabaikan seruan rasul, maka Allah pun juga izinkan orang itu tidak mendapatkan hidayah. Bukan berarti Allah yang menyesatkan, namun orangnya itu sendiri yang memilih jalan kesesatan setelah datang Rasul dengan membawa ajaran dari Allah. Kenapa tidak mau tunduk patuh? Padahal Rasul ini, seruan Rasul itu mengajak kita kepada sesuatu yang mampu memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Karena kehidupan sesungguhnya bukan di dunia ini. Oleh sebab itu Allah perintahkan pada hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Nah, diingat kembali itu Al-Anfal ayat 24. Bersegera menjawab seruan Allah, menjawab seruan Rasul, itu berarti ada usaha dari diri kita. Usaha menjawab seruan Allah, seruan Rasul, berarti ada usaha. Nah, kalau kita tidak ada usaha, wis meneng, wis pokoknya wis ngene, pasrah, wis pokoknya aku seneng ku ngene, kok nek surga ya surga, kalau Allah menghendaki saya surga ya saya di surga. Allah menghendaki saya neraka, ya saya di neraka. Ini sorasa sholat, sorasa ini. Adanya kita sholat, puasa, itu berarti bentuk usaha untuk meraih hidayah dari Allah.
Ya, ingat kembali. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya dah. Jadi untuk mendapatkan hidayah dari Allah harus diusahakan. Hidayah sudah ada, sudah turun dari Allah. Ada di kanan kiri kita, depan belakang kita. Artinya hidayah dari Allah itu sudah ada di sekitaran kita. Tinggal kita mau berusaha. Ada usaha dari kita untuk merengkuh hidayah dari Allah itu atau tidak. Allah sudah utus Rasulnya dengan membawa ajaran yang sama, inti ajarannya. Dalam hal kita, konteks kita, Allah sudah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Padahal kalau kita berusaha bersegera mungkin menjawab seruan-seruan Allah dan seruan Rasul, ketahuilah bahwa seruan Rasul itu akan membawamu, memberikan padamu sesuatu yang bisa menghidupkan, memberimu satu kehidupan yang sesungguhnya, sesuatu yang hidup, yaitu hidup dunia akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Ini hanya sementara dunia ini. Sedangkan wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kampung akhirat. Maka segera jawab seruan Rasulmu. Ini tidak ujuk-ujuk. Apalagi kita saat ini hidup tidak bertemu dengan Rasulullah. Hidup jauh dari zaman Rasulullah. Namun demikian Rasulullah mewariskan kepada kita dua perkara, yang mana kita pegang teguh pada kedua perkara, kedua warisan Rasul itu, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Lah, kita berusaha memahami Quran, memahami Sunnah, meski kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah, namun ada usaha dari diri kita ini meraih, menggapai hidayah dari Allah dengan mentadaburi Quran, mentadaburi Sunnah. Itu perantara kita. Kalau orang tidak mau mengkaji, mentadaburi Quran dan Sunnah, maka jauh dari hidayah Allah. Tidak mungkin orang tanpa mengkaji Al-Quran, tanpa memahami kandungan Al-Quran, tanpa mempelajari tuntunan-tuntunan Rasulullah, kok dapat hidayah dari Allah, itu tangeh lamun. Berarti harus ada usaha. Kalau tidak mau berusaha, ya Allah tidak akan rubah kondisinya. Tidak akan Allah rubah. Karena Allah sendiri yang membuat ketetapan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Kalau memilih mantap dalam kesesatan, ya tidak mungkin ujuk-ujuk Allah berikan hidayah, tidak. Kecuali kalau orang itu kemudian mau berubah, fitrahnya tersentuh, ada usaha untuk meraih hidayah dari Allah, maka dari sesat maka dia akan menuju selamat. Harus diusahakan. Maksud dari kasratu soal itu bertanya sesuatu yang tidak penting. Kalau itu ditanyakan nanti akan memberatkan.
atau bertanya untuk tidak diamalkan. Sebagaimana orang-orang kaumnya Nabi Musa dulu, kon beleh sapi, padahal nek ora tekon neko-neko wis penting asal sapi. Asal sapi mbuh warnanya apa, mbuh dinggo bajak sawah atau belum atau apa, sudah sembelih selesai. Tetapi tujuan utamanya tidak mau mengamalkan apa yang menjadi seruan Nabi Musa, sehingga bertanya seolah-olah jane taat, seolah-olah menunjukkan ketaatan, padahal sesungguhnya di hatinya itu menolak seruan Nabi Musa. Padahal itu dari Allah. Ben dikatakan taat, kokean takon. Padahal yang pertama, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Selesai sudah. Padahal waktu itu siap langsung beleh, asal kecekel sapi macek gitu langsung beleh. Mbuh sikile loro, mbuh sikile telu, mbuh warnanya kuning apa langsung sembelih sudah selesai. Tapi dasarnya itu mau menolak, hatinya itu sakjane nolak. Namun biar dikatakan taat, ingin mengelabui Nabi Musa dan Allah. Kaya-kayane ngono taat tanya dengan detail. Ya. Tanya sapi yang seperti apa. Oh, kalau tanya masalah syariat, ya, dulu Allah masih utus Rasul, masih turunkan kitab suci, ya dijawab tenan. Kalau tanya masalah agama, saat kitab suci masih turun, Rasul masih diutus oleh Allah, ketika ditanyakan masalah syariat, dijawab tenan. Akhirnya susah. Jawabannya sapi la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapi yang tidak tua, tidak muda, di tengah-tengah di antara itu. Tengah-tengah ora tua, ora enom. Wes saiki lak sebelahen. Masih mudah sebetulnya mencari sapi itu. Tetapi menolak. Tanya lagi. Qalu ta'ulana rabbaka ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warnanya apa? Dijawab oleh Allah, warnanya kuning, kuning keemasan, menyenangkan orang yang melihat. Masih tanya lagi, masih tanya. Qalu ta'alana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Sapi itu sebetulnya masih samar, padahal sudah sangat jelas. Pertama belen sapi, tekon dijawab. Sapi yang bagaimana? Ora tua ora nom, sedang-sedang saja. Cukup jelas itu. Kok masih dikatakan samar? Tanya lagi, warnanya apa? Kuning, kuningnya kuning keemasan. Orang yang melihat itu seneng. Sudah cukup jelas, kok masih dikatakan samar? Tanya lagi. Dijawab tenan sama Allah. Innaha baqaratun la dzalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sapi yang tidak pernah digunakan membajak tanahnya. Sapi ora tua ora nom, sedang-sedang saja, warnanya kuning keemasan, menyenangkan orang yang melihat. Sapi itu tidak pernah digunakan bajak tanah, tidak pernah digunakan mengairi tanaman, dan tidak cacat, tidak belang. Wis tambah angel. Itu ya. Ketika bertanya sapi, pertanyaan pertama, sapi yang bagaimana? Sapi tidak tua, tidak muda, yang sedang-sedang saja. Ternyata tujuan bertanyanya tidak untuk diamalkan. Tanya kedua, dijawab warnanya, ternyata itu juga tidak diamalkan. Tujuan bertanyanya. Pertanyaan ketiga tujuannya sama, tidak untuk diamalkan. Meskipun pada akhirnya mereka menyembelih tenan, rekoso akhirnya. Nah, ini namanya hidayah, hakikatnya memang dari Allah.
namun tidak datang ujuk-ujuk. Harus diusahakan. Harus diusahakan. Ya. Perantaranya macam-macam. Bukan berarti kita mengikuti perantara itu. Namun Allah titipkan hidayah melalui itu. Bisa melalui sakit, bisa melalui kenaikan pangkat, bisa melalui dalam keadaan terjepit, bisa melalui mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa melalui mendengarkan azan, kemudian mencari tahu apa to Islam. Setelah mendengarkan azan, bulu kuduk merinding mencari tahu asal suaranya. Oh, ternyata ini panggilan sholat dalam Islam. Kemudian mencari tahu apa itu Islam. Kalau Islam itu ya ini, pelajari Quran, pelajari sunnah. Maka mempelajari pelan-pelan. Kalau orang sekalipun mempelajari Al-Quran, namun hatinya tidak tergerak untuk berubah, ya tidak dapat hidayah. Ustaz almarhum senantiasa menjelaskan dulu. Beliau pernah ke Leipzig dulu. Di situ banyak penghafal Al-Quran ning dora solat. Dora solat, banyak penghafal Al-Quran 30 juz. Lah kita orang Islam, juz 30 yang bumbuan. Mereka tidak Islam namun hafal 30 juz. Syarat lulusnya dari fakultas itu hafal 30 juz. Ketika tanya kepada profesornya tentang sholat, dijawab, masalah sholat jangan ditanyakan. Dan di sana pakaian mahasiswinya ngumbar aurat semua, padahal hafal Quran. Hafal dan paham. Hafal dan paham, namun tidak untuk diamalkan. Karena mencari-cari Quran untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Niat utamanya itu. Maka hidayah tidak dia dapatkan, tidak bisa terengkuh.